Ada uang di kisaran 6 jutaan dan mau beli iPad. Pengennya sih iPad Air 4, tapi kok susah ya nyari yang barunya. Sebenarnya pengen ambil iPad Air 5, tapi harganya masih 7,5 jutaan. Setelah browsing sana-sini dan cek harga di toko online, nemu nih dua iPad yang harganya hampir sama, iPad 10 dan iPad mini 6. Kok jadi makin bingung mau ambil yang mana? Tenang, kalau kalian nonton video ini sampai selesai, kalian nggak bakal bingung lagi. Karena di video kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap perbandingan antara iPad 10 dan iPad mini 6, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing iPad ini, dan tentunya lebih cocok untuk siapa masing-masing iPad ini. Well, kalau kalian sudah bisa menentukan dari awal mau pilih yang mana, pastinya kalian sudah nggak perlu lagi ya nonton video-video review perbandingan antara kedua device ini. Kalian kesini pastinya karena masih bingung dan nggak mau salah pilih, agar tidak menyesal nantinya. Sudah ngirit buat ngumpulin duit, bela-belain nggak sering nongkrong, pas udah beli iPad-nya malah nyesel karena nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan subscribe dan like juga videonya. Karena tiap minggunya saya akan upload video-video terbaru lainnya. Jadi jangan lewatkan ya. Kita cek harganya dulu yuk. Bagi kalian yang kalau beli produk Apple itu harus di reseller resmi, harga iPad 10 di reseller resminya itu 8,2 juta untuk base modelnya, dan harga iPad mini 6 itu 9,3 juta untuk base modelnya. Ternyata iPad mini 6 lebih mahal ya daripada iPad 10. Kalau kalian mau beli iPad 10 atau iPad mini 6 garansi internasional di Tokopedia, harga keduanya itu di kisaran 6 juta sampai 6,5 jutaan tergantung pelapaknya ya. Dan saran saya, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah 200 sampai 300 ribuan. Pastikan juga iPad yang kita beli itu setidaknya garansinya belum aktif, dan tanyakan juga cara klaim garansinya. Saya pribadi lebih pilih yang harganya 200 atau 300 ribu lebih mahal, tapi garansinya belum aktif. Tapi yang lebih mahal juga belum tentu lebih bagus ya. Jadi baiknya chat dulu pelapaknya dan tanyakan langsung apa mereka bisa kasih jaminan garansi belum aktif, atau mereka bakal bilang barang yang kita kirim random kak, jadi nggak tahu barang itu garansinya sudah aktif atau belum. Pokoknya kalian cek sendiri aja deh. Beberapa link Tokopedia-nya sudah saya taruh di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja dan chat juga pelapaknya. Siapa tahu jodoh. Maksudnya siapa tahu cocok dengan harga iPad-nya. Sebelum saya bahas tentang ukuran layar kedua iPad ini yang jelas banget bedanya, saya akan jelaskan dulu hal yang lebih penting, yaitu display kedua iPad ini. Mungkin bagi kita yang belum punya iPad atau punya iPad generasi yang sudah lawas dan mau beli iPad baru, kita pasti nggak akan mempermasalahkan ya display pada iPad 10 ini. Kualitas gambarnya bagus karena pakai Liquid Retina display yang sudah True Tone dengan kecerahan maksimal sampai 500 nits. Sama kayak display pada iPad mini 6. Hanya saja, warna yang ditampilkan pada layar iPad mini 6 itu lebih bagus karena sudah menggunakan P3 White Color yang membuat warna pada gambar jauh lebih tajam, jernih, dan mendekati akurat. Sedangkan iPad 10 itu masih sRGB. Sangat disayangkan aja ya, tablet dengan harga segitu masih pakai layar sRGB. Layar iPad 10 ini juga masih belum laminated display, yang artinya antara kaca dan layar itu ada celah yang bikin gambar yang ditampilkan pada iPad 10 itu berada di dalam kacanya, tidak seperti iPad mini 6 yang sudah laminated display. Experience dalam menulis atau menggambar menggunakan Apple Pencil juga lebih baik pada iPad mini 6 berkat layarnya yang sudah laminated display. Jadi lebih akurat ya antara ujung pensil dengan coretan yang keluar. Kalau di iPad 10 itu seperti kayak ada celah aja antara coretan dan ujung pensilnya. Tapi bukan berarti menggambar atau menulis dengan iPad 10 itu buruk banget. Nggak seperti itu juga, karena banyak kok orang yang beli iPad 9 atau iPad 10 untuk kebutuhan menggambar atau menulis, dan mereka fine-fine aja. Bagi kalian yang mempertimbangkan beli Apple Pencil, walau desainnya yang sudah kotak mirip iPad Pro, iPad 10 ini masih support Apple Pencil generasi pertama yang lebih besar, lebih berat, tapi harganya lebih murah dari Apple Pencil generasi kedua. Karena charging Apple Pencil generasi pertama itu ditancepin ke Lightning port pada iPad-nya,
Sedangkan iPad 10 itu sudah nggak pakai Lightning port lagi, tapi pakai USB Type-C port, jadi kita harus beli dongle lagi kalau mau charge Apple Pencil-nya. Sedangkan iPad mini 6 sendiri sudah support Apple Pencil generasi kedua, yang chargingnya tinggal ditempelkan secara magnetik ke sisi kanan iPad-nya. Oh iya, ini nyambung lagi tentang layar ya. Ada satu lagi yang bikin iPad 10 ini jadi terlihat seperti iPad murah, yaitu layarnya yang belum dilapisi anti-reflective coating, yang artinya kalau pakai iPad ini di ruang yang lebih banyak cahaya atau di bawah terik matahari, itu kita kesusahan lihat gambar yang ditampilkan karena layarnya memantulkan cahaya. Jadi kayak berubah jadi cermin gitu. Sedangkan layar iPad mini 6 sudah dilapisi anti-reflective coating. Jujur kalau untuk pilihan warna, saya pribadi suka banget dengan warna-warna pada iPad 10. Semua warnanya itu kayak pop-up ya, ngejreng tapi nggak norak. Sedangkan pilihan warna pada iPad mini 6 itu lebih pudar dan nggak ada warna biru. Kalau masalah ini sih selera ya. Tapi banyak kok orang-orang yang beli iPad 10 hanya karena warnanya aja. Karena memang pilihan warnanya sebagus itu. Kedua iPad ini sudah pakai USB Type-C port. Jadi kalau kalian punya SSD atau USB-C adapter, itu lebih mudah untuk mentransfer file. Tapi kalau ngomongin kecepatan transfer, iPad 10 ini lemot banget. Cuma sampai 400 sekian megabits per second. Dibandingkan dengan kecepatan transfer pada iPad mini 6 yang bisa sampai 5 gigabits per second. Tapi kan nggak semua orang bakal sering transfer file dari iPad ke SSD eksternal atau sebaliknya ya. Itu semua tergantung kita beli iPad ini untuk apa. Untuk unlock screen-nya juga pakai fingerprint sensor pada power button. Kalau ngomongin performa kedua iPad ini, walau iPad mini 6 lebih unggul karena sudah pakai A15 Bionic, sedangkan iPad 10 pakai chipset generasi sebelumnya yaitu A14 Bionic, performa kedua iPad ini untuk day-to-day use itu nggak ada bedanya. Pokoknya sama-sama super kencang, super responsif, dan ngegame dengan grafik berat pun lancar jaya pakai kedua iPad ini. Kamera belakangnya juga sama, 12 megapiksel yang bisa buat merekam sampai 4K up to 60 fps. Cuma iPad mini 6 punya lampu flash, sedangkan iPad 10 nggak ada. Tapi kalau dipikir-pikir ya, seberapa sering sih kita pakai lampu flash kamera pada iPad? Saya aja seringnya cuma pakai buat gantiin lampu senter. Untuk kamera depan, walau jenis lensa yang dipakai itu sama, yaitu 12 megapiksel ultra wide lens dan punya fitur center stage, posisi kamera pada iPad 10 ini menurut saya lebih baik karena sudah landscape. Jadi iPad 10 ini lebih cocok untuk para pelajar, mahasiswa, atau kita yang kerjanya itu sering pakai Zoom meeting atau video conference atau ngajar kelas online. Karena posisi kameranya yang di atas kalau kita letakkan iPad 10-nya di posisi landscape. Ya, iPad mini 6 juga nggak ada masalah dengan video call dan lain sebagainya. Cuma kan karena letak kameranya yang di samping kiri, kalau iPad mini-nya itu diposisikan landscape, jadi pandangan mata seperti ngelihat ke arah lain, nggak ke kamera. Kalau ngomongin tentang kerjaan atau kebutuhan kita, iPad 10 ini lebih cocok untuk kita yang dengan budget 6 jutaan, pengen punya iPad dengan bentuk square design yang sudah modern, cuma buat nonton streaming, YouTube, taking note yang simple, atau kita yang sering ngajar kelas online dan butuh kamera depan dengan resolusi yang bagus dan posisinya landscape. Untuk gaming juga nggak masalah, karena chipset yang dipakai juga A14 Bionic. Tapi kalau masalah kenyamanan saat main game, iPad mini 6 juaranya. Dengan layar yang sudah P3 white color, ditambah lagi dengan ukuran layarnya yang 8,3 inch, itu pas banget buat ngegame, karena nggak bikin pegel di tangan. Sedangkan kalau iPad 10 kan 10,9 inch ya. Jadi kalau terus-terusan dipegang, itu lama-lama bisa pegel tangan kita. iPad mini 6 ini lebih cocok bagi kalian yang suka bawa iPad-nya kemana-mana, karena ukurannya yang lebih kecil dan ringan. Terutama kalau kalian itu kerjanya di lab atau di lapangan yang butuh nyatat sesuatu di notebook. Karena ukurannya yang kompak dan ringan, iPad mini 6 ini bisa masuk ke tas kecil bahkan saku celana. Ditambah lagi, berkat layarnya yang sudah laminated display, experience dalam menulis atau menggambar pada layar iPad mini 6 ini lebih baik dan lebih akurat. Jadi kalau kalian mau beli iPad yang layarnya besar untuk kebutuhan entertainment, sosial media, bakal sering dipakai untuk video call, kelas online, dan lain sebagainya, dan mungkin sebelumnya juga belum pernah punya iPad, nah iPad 10 ini mungkin bisa kalian pertimbangkan. Tapi bagi kalian yang punya budget segitu,
dan kalian butuh iPad dengan warna yang ditampilkan itu lebih tajam, jernih, dan layarnya sudah laminated display dengan lapisan anti-reflective coating, dan mungkin kalian nggak mempermasalahkan dengan ukuran layarnya yang lebih kecil, iPad mini 6 mungkin jadi pilihan yang tepat untuk kalian. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menentukan pilihan iPad mana yang bakal kalian beli. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.